Dan sekarang para malaikat Allah, dengan mengayunkan sabit mereka di tengah kelompok panenan terakhir, akan menuai dan memisahkan gandum dari lalang dan akan mencampakkan lalang ke dalam perapian yang bernyala-nyala, di mana akan ada ratap tangis dan kertak gigi. Yang benar, sebaliknya, benih-benih pilihan akan dibawa ke Yerusalem abadi, di mana mereka akan bersinar bagai matahari di kerajaan Bapakku dan Bapamu. Itu adalah makna universalnya. Tapi ada makna lainnya, yang adalah merupakan jawaban atas pertanyaan yang selama ini kalian ajukan berulang kali pada diri kalian sendiri dan khususnya sejak kemarin sore. Pertanyaan kalian adalah, dapatkah ada pengkhianat-pengkhianat dalam himpunan besar para murid, dan hati kalian gemetar dengan kengerian dan kegentaran? Ya, akan ada sebagian. Pasti ada sebagian. Penabur menaburkan benih yang baik. Dalam hal ini, bukannya menabur, kita dapat katakan bahwa ia mengambil. Sebab si Tuan, entah itu aku atau pembaptis, memilih para muridnya. Bagaimanakah mereka, karenanya, menjadi sesat? Tidak, aku tidak menggunakan kata yang tepat dengan mengatakan bahwa para murid adalah benih. Kalian dapat salah mengerti. Aku akan menyebut para murid sebagai ladang. Sebanyak murid-murid sebanyak ladang-ladang yang dipilih oleh Sang Tuan untuk membentuk wilayah kerjaan Allah, kekayaan Allah. Sang Tuan bersusah payah mengolahnya supaya mereka dapat menghasilkan 100%. Ia merawat semuanya dengan sabar, kasih, bijak, kerja keras dan tekun. Ia juga melihat kecenderungan-kecenderungan jahat mereka, kegersangan dan ketamakan mereka, kedegilan dan kelemahan mereka. Tapi ia berharap sepanjang waktu, dengan meneguhkan harapannya melalui doa dan penitensi, sebab ia berharap untuk memimpin mereka pada kesempurnaan. Tapi ladang-ladang itu terbuka. Ladang bukanlah kebun yang dilingkupi dalam tembok-tembok perlindungan, di mana satu-satunya pemilik adalah si Tuan, yang adalah satu-satunya orang yang dapat masuk. Melainkan, ladang-ladang itu terbuka, sebab ladang-ladang itu berada di pusat dunia, di antara dunia, siapapun dapat mendekatinya dan masuk ke dalamnya. Semua orang dan semua yang lainnya. Oh, lalang bukanlah satu-satunya benih jelek yang ditaburkan. Lalang dapat menjadi simbol dari kesembronoan pahit dari roh duniawi. Tetapi segala benih lainnya, yang ditebarkan oleh musuh, muncul dalam mereka. Benih-benih itu adalah jelatang, rumput liar, tanaman parasit, tanaman pembelit, dan akhirnya cemara beracun dan tanam-tanaman beracun. Mengapa? Apakah itu? Jelatang, roh yang tak dapat dijinakkan yang menyengat, yang menyakiti melalui racunnya yang dahsyat dan mengakibatkan banyak masalah. Rumput liar, parasit yang meletihkan si Tuan sebab hanya dapat merambat dan menghisap, mengambil keuntungan dari pekerjaan si Tuan dan melukai mereka yang berkehendak baik, yang dapat menghasilkan jauh lebih banyak keuntungan jika si Tuan tidak jengkel dan teralih perhatiannya dengan menghamburkan perhatian untuk menangani rumput liar. Tanaman pembelit yang malas muncul dari tanah hanya dengan mempergunakan daya upaya orang-orang lain. Tanaman parasit merupakan suatu siksaan pada jalan si Tuan yang sudah menyakitkan dan suatu aniaya bagi murid-murid setia yang mengikutinya. Mereka membelit, menusuk, mengoyakkan hingga berkeping-keping, mencakar, membangkitkan ketidakpercayaan dan sakit. Tanaman-tanaman beracun, para murid kriminal, yang bertindak hingga sejauh mengkhianati dan membunuh seperti yang dilakukan cemara beracun dan tumbuh-tumbuhan beracun lainnya. Apakah kalian memperhatikan bagaimana eloknya tumbuh-tumbuhan beracun itu dengan bunga-bungaan mungil yang kemudian menjadi buah-buah beri putih, merah dan biru lembayung? Siapakah yang akan mengatakan bahwa helai-helai bunganya yang berbentuk bintang berwarna putih atau bersemu merah muda, dengan bagian tengahnya yang mungil keemasan, atau buah-buahannya yang beraneka warna, yang sungguh begitu serupa dengan buah-buahan kecil lainnya yang menjadi kesukaan burung-burung dan anak-anak, dapat mengakibatkan kematian, begitu buah-buah itu masak? Tak seorang pun, dan mereka yang tak berdosa jatuh ke dalam perangkap. Mereka percaya bahwa semua orang adalah sebaik diri mereka. Mereka memungutnya dan mati.
Mereka percaya bahwa semua orang adalah sebaik diri mereka. Oh, kebenaran yang membuat si Tuan murka dan mengutuk pengkhianatnya. Jadi bagaimana? Tidakkah kebaikan melucuti kejahatan? Tidakkah kebaikan menjadikannya tidak berbahaya? Tidak, tidak. Sebab manusia yang sudah jatuh menjadi mangsa si musuh acuh tak acuh terhadap apa yang superior. Dan apa yang superior mengubah aspek sejauh manusia peduli. Kebaikan menjadi kelemahan di mana adalah sah untuk menginjak-injak dan itu menstimulasinya seperti bau darah menstimulasi seekor binatang buas untuk membantai. Juga si Tuan selalu tidak berdosa, dan dia membiarkan pengkhianatnya meracuninya. Sebab dia tidak mungkin dapat percaya bahwa seorang manusia dapat membunuh seorang yang tidak bersalah. Para musuh masuk ke dalam ladang-ladang si guru, yakni pada murid-muridnya. Jumlah mereka banyak dan setan adalah yang utama. Yang lainnya adalah para pelayannya, yakni orang-orang hasrat nafsu, dunia dan daging. Para murid yang lebih mudah diserang oleh mereka adalah dia yang tidak sepenuhnya dekat pada sang guru, melainkan berada antara guru dan dunia. Dia tidak dapat dan tidak mau berpisah sepenuhnya dengan dunia, daging, hasrat nafsu dan roh-roh jahat, untuk menjadi sepenuhnya milik ia yang ingin membawanya kepada Allah. Dan dunia, daging, hasrat nafsu dan roh-roh jahat menebarkan benih mereka dalam dirinya, emas, kuasa, perempuan, kesombongan, takut akan pendapat kurang menyenangkan dari dunia, roh utilitarianisme. Mereka yang hebat adalah yang paling kuat. Aku akan melayani mereka supaya mereka bersahabat denganku. Dan mereka menjadi kriminal dan dikutuk untuk hal-hal menyedihkan macam itu. Mengapakah guru, yang melihat ketidaksempurnaan dari seorang murid, tidak mengeluarkannya segera, bahkan meski ia tidak siap untuk menyerah pada pemikiran? Dia akan menjadi pembunuhku. Itulah apa yang kalian tanyakan pada diri kalian sendiri. Sebab adalah sia-sia melakukannya. Andai ia melakukannya, ia tidak akan terhindar dari memilikinya sebagai seorang musuh. Musuh yang 2 kali lipat dan terlebih berbahaya. Sebab karena murkanya dan sedihnya oleh sebab diketahui atau oleh sebab diusir pergi. Ya, karena kesedihannya. Sebab terkadang seorang murid yang buruk tidak menyadari bahwa dia demikian. Tindakan setan begitu nyaris tak kentara hingga si murid tidak menyadarinya. Dia menjadi jahat bahkan tanpa curiga bahwa dia tunduk pada tindakan macam itu. Dan juga karena murkanya, dia murka sebab diketahui seperti apa dia adanya. Ketika dia sadar akan karya setan dan karya para pengikutnya, mereka yang mencobai orang-orang yang lemah dalam titik kelemahannya, guna mengenyahkan dari dunia ini seorang kudus yang menghinakan mereka. Sebab mereka jahat ketika dibandingkan dengan kebaikannya. Si orang kudus selalu berdoa dan mengandalkan Allah. Biarkan apa yang engkau izinkan terjadilah, katanya. Dia hanya menambahkan perkataan, asalkan itu berguna bagi tujuanmu. Si orang kudus tahu bahwa saatnya akan datang ketika lalang yang jahat akan dibuang dari panenan. Oleh siapa? Oleh Allah sendiri yang tidak membiarkan lebih dari apa yang berguna bagi kemenangan kehendak kasih-Nya. Jika engkau berpegang bahwa setan dan para pengikutnya yang harus selalu dipersalahkan, tampak bagiku bahwa tanggung jawab murid berkurang, kata Matius. Jangan percaya itu. Jika ada yang baik ada juga yang jahat dan manusia dianugerahi pembedaan roh dan kebebasan. Engkau katakan bahwa Allah tidak membiarkan lebih dari apa yang berguna bagi kemenangan kehendak kasih-Nya. Oleh karenanya juga kesesatan macam itu berguna, jika ia membiarkannya, dan itu berguna bagi kemenangan kehendak ilahi. Kata Iskariot, dan kau berpendapat, seperti Matius, bahwa itu membenarkan kejahatan si murid. Allah menciptakan singa tanpa kebuasan dan ular tanpa racun. Sekarang singa buas dan ular beracun. Itulah sebabnya mengapa Allah memisahkannya dari manusia. Renungkanlah itu dan tariklah kesimpulan. Marilah kita pergi ke rumah. Matahari sudah terlalu terik, kelihatan seperti akan ada badai. Dan kalian letih sebab kurang tidur semalam. Kamar-kamar di rumah itu tinggi, luas dan sejuk. Kalian akan dapat beristirahat, kata Elia.
Mereka mendaki tangga luar, namun hanya para rasul yang berbaring di atas tikar-tikar untuk beristirahat. Yesus pergi keluar ke teras yang sudutnya dinaungi sebuah pohon ok yang sangat tinggi, dan menjadi tenggelam dalam pemikiran. 1. Burung hantu dianggap sebagai burung yang membawa pertanda buruk.